Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Maida Sania dengan NPM 241063102036. Pada video ini saya akan menjawab 8 soal ujian tengah semester pada mata kuliah Agama Islam. Saya akan menjelaskan setiap soal satu persatu dengan jelas. Semoga penjelasan saya ini bisa membantu dalam memahami materi pada mata kuliah semester 2. Pada soal nomor 1, yaitu jelaskan bagaimana rukun iman, Islam, dan ihsan saling berhubungan dan mempengaruhi perilaku seorang manajer dalam lingkungan kerja. Berikan contoh nyata dari situasi yang mungkin dihadapi. Jawaban untuk nomor 1 yaitu rukun iman, Islam, dan ihsan merupakan 3 pilar utama dalam membentuk ajaran Islam yang saling berhubungan dan membentuk kepribadian seorang muslim. Dalam konteks manajemen, pemahaman dan penerapan ketiga konsep ini dapat mempengaruhi perilaku seorang manajer sebagai berikut. Yang pertama ada iman. Keyakinan terhadap 6 rukun iman, percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari kiamat, dan takdir, membentuk landasan moral dan etika bagi manajer. Keyakinan ini mendorong manajer untuk bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam setiap keputusan yang diambil. Lalu yang kedua yaitu Islam. Pelaksanaan 5 rukun Islam, syahadat, salat, zakat, puasa, mencerminkan kepatuhan seorang manajer terhadap perintah. Lalu yang ketiga, konsep ihsan yaitu beribadah seolah-olah melihat Allah atau sadar bahwa Allah selalu mengawasi, mendorong manajer untuk bekerja dengan kualitas yang terbaik dan penuh integritas. Contoh nyatanya yaitu seorang manajer yang memahami dan menerapkan konsep iman, Islam, dan ihsan akan selalu memperlakukan karyawan dengan adil, memberikan upah yang banyak, yang layak, dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Misalnya, dalam pengambilan keputusan terkait promosi jabatan, manajer tersebut akan mempertimbangkan kompetensi dan kinerja karyawan. Soal nomor 2, jelaskan doktrin kepercayaan dalam Islam. Apa implikasinya terhadap interaksi antar agama dalam konteks manajemen? Jawaban nomor 2 yaitu doktrin kepercayaan dalam Islam disadarkan pada konsep tauhid, yaitu keesaan Allah. Prinsip ini menekankan bahwa semua manusia diciptakan oleh Tuhan yang sama, sehingga mendorong sikap saling menghormati dan toleransi antar umat beragama. Implikasi dalam manajemen yaitu toleransi dan inklusivitas. Manajer memahami doktrin ini akan menghargai keberagaman agama di tempat kerja, menciptakan kebijakan yang inklusif, dan memastikan bahwa tidak ada diskriminasi berdasarkan agama. Etika universal. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan empati diajarkan dalam Islam, juga dihargai dalam agama lain, sehingga dapat menjadi dasar bersama dalam interaksi antar agama di kantor. Soal nomor 3, jelaskan sebuah rencana tindakan yang mengintegrasikan nilai-nilai akhlak dalam praktik manajemen di perusahaan. Apa langkah-langkah yang perlu diambil untuk menerapkan nilai tersebut? Jawaban nomor 3 yaitu mengintegrasikan nilai-nilai akhlak dalam manajemen memerlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan nilai inti, menentukan nilai-nilai akhlak utama seperti kejujuran, keadilan, serta tanggung jawab seperti fondasi budaya perusahaan. Lalu yang kedua, pelatihan dan pendidikan. Menyelenggarakan pelatihan rutin bagi karyawan dan manajer tentang pentingnya etika dan akhlak dalam pekerjaan. Yang ketiga, kebijakan dan prosedur. Menyusun kebijakan perusahaan yang mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai akhlak, termasuk mekanisme pelaporan pelanggaran etika. Lalu yang keempat, teladan dari pimpinan. Manajer dan pemimpin perusahaan harus menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai akhlak dalam setiap tindakan dan keputusan. Serta yang kelima, evaluasi dan umpan balik. Melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan nilai-nilai akhlak dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk kebaikan. Soal nomor 4, jelaskan contoh situasi di mana birrul walidain, berbakti kepada orang tua, dapat diterapkan dalam konteks profesional. Bagaimana hal ini dapat mempengaruhi hubungan kerja dan budaya organisasi? Jawaban nomor 4 yaitu birrul walidain atau berbakti kepada orang tua dapat diterapkan dalam konteks profesional melalui penghormatan dan penghargaan terhadap senioritas dan pengalaman rekan kerja yang lebih tua.
Contoh situasi yaitu seorang karyawan muda yang bekerja di bawah supervisi manajemen senior dapat menunjukkan sikap hormat dengan mendengarkan saran, menghargai pengalaman, dan tidak menyela saat berbicara. Soal nomor 5, identifikasi dan jelaskan 3 sumber ajaran Islam yang paling relevan untuk pengambilan keputusan dalam manajemen. Bagaimana sumber-sumber ini dapat digunakan dalam praktik sehari-hari? Jawaban nomor 5 yaitu 3 sumber ajaran Islam yang relevan untuk pengambilan keputusan dalam manajemen. Yang pertama adalah Al-Quran. Sebagai sumber utama ajaran Islam, Al-Quran memberikan prinsip-prinsip dasar tentang etika, keadilan, dan tanggung jawab yang dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan manajerial. Lalu yang kedua, hadis. Kumpulan perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW yang memberikan contoh praktis dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kepemimpinan dan manajemen. Lalu yang ketiga, ijma. Konsensus para ulama yang memberikan paduan dalam situasi di mana Al-Quran dan hadis tidak memberikan penjelasan langsung, memberikan manajer dalam membuat keputusan yang sesuai. Soal nomor 6, jelaskan proses ijtihad dalam konteks modern. Apa tantangan yang dihadapi oleh para ulama dalam menerapkan ijtihad di era globalisasi dan teknologi saat ini? Jawaban nomor 6 yaitu ijtihad adalah proses penafsiran hukum Islam yang dilakukan oleh para ulama untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang tidak secara eksplisit dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Dalam konteks modern, ijtihad menjadi krusial untuk menjawab tantangan-tantangan baru yang muncul akibat perkembangan zaman, seperti isu-isu bioetika, teknologi informasi, dan ekonomi digital. Tantangan-tantangan yang dihadapi ulama dalam melakukan ijtihad di era globalisasi dan teknologi yang pertama adalah kompleksitas masalah baru. Perkembangan teknologi dan globalisasi membawa permasalahan yang kompleks dan belum pernah dihadapi sebelumnya, sehingga memerlukan pemahaman mendalam baik dalam ilmu agama maupun ilmu pengetahuan kontemporer. Lalu yang kedua, pluralitas pendapat. Globalisasi menyebabkan interaksi antara berbagai budaya dan pemikiran yang dapat menghasilkan beragam interpretasi dalam hukum Islam. Sehingga menurut ulama untuk lebih bijaksana dalam menetapkan fatwa. Lalu yang ketiga, kecepatan perkembangan teknologi. Perubahan teknologi yang cepat menuntut respon ijtihad yang lebih cepat, namun ya tetap harus didasarkan pada penelitian perkembangan yang matang. Soal nomor 7, jelaskan rancangan sebuah program atau pelatihan untuk manajemen yang mengedepankan nilai-nilai Islam dalam konteks kepemimpinan. Apa saja komponen utama yang harus ada dalam program tersebut? Jawaban nomor 7 yaitu untuk mengembangkan kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, program pelatihan manajer dapat dirancang dengan komponen utama sebagai berikut yaitu: yang pertama, pemahaman prinsip-prinsip kepemimpinan Islam. Menyampaikan konsep kepemimpinan di dalam Islam seperti syura atau musyawarah, adil atau keadilan, dan amanah kepercayaan. Lalu yang nomor 2, pengembangan akhlak dan etika. Melatih manajer untuk menginteriorisasi dan mempraktikkan akhlak mulia dalam interaksi sehari-hari, baik dengan karyawan ataupun mitra bisnis. Yang ketiga yaitu studi kasus dan simulasi. Menggunakan studi kasus untuk menganalisis penerapan nilai-nilai Islam dalam pengambilan keputusan manajerial. Lalu yang keempat, mentoring dan pembinaan. Menyediakan program mentoring dengan pemimpin yang telah berhasil menerapkan kepemimpinan Islami guna memberikan contoh nyata dan pembimbingan yang gratis dan praktis. Yang kelima adalah evaluasi dan feedback berkelanjutan. Melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja manajer dalam menerapkan nilai-nilai Islam, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Soal nomor 8, jelaskan bagaimana pemahaman tentang rukun agama dapat membantu seorang manajer dalam membangun tim yang solid dan harmonis. Apa strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut?
Jawaban nomor 8 yaitu pemahaman tentang rukun agama dalam membangun tim yang solid dan harmonis. Pemahaman yang mendalam tentang rukun agama, iman, Islam, dan ihsan dapat membantu manajer dalam membangun tim yang solid dan harmonis dengan cara yang pertama yaitu menanamkan nilai-nilai spiritual, mendorong anggota tim untuk memiliki kesadaran spiritual yang tinggi sehingga memotivasi mereka untuk bekerja dengan integritas dan dedikasi. Lalu yang kedua, membangun budaya kerja yang beretika. Menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam interaksi sehari-hari seperti kejujuran, keadilan, dan saling menghormati dapat memperkuat koneksi tim. Lalu yang ketiga adalah mendorong kinerja berbasis ihsan. Mengajak anggota tim untuk selalu berusaha memberikan kinerja terbaik dengan kesadaran bahwa pekerjaan adalah sebagian dari ibadah. Ada pula strategi yang harus ditetapkan. Yang pertama adalah pelatihan internal. Menyelenggarakan sesi pelatihan rutin tentang nilai-nilai Islam dan penerapannya dalam konteks profesional. Lalu yang kedua, kegiatan kebersamaan. Mengadakan kegiatan yang memperkuat Islamiyah seperti sholat berjamaah, kajian bersama, atau kegiatan sosial. Lalu yang terakhir, yang ketiga, sistem penghargaan berbasis nilai. Memberikan penghargaan kepada anggota tim yang menunjukkan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam, guna mendorong penerapan yang konsisten. Demikian video tugas ujian tengah semester yang dapat saya presentasikan. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.